Faida arota, jika sampean pengen melihat bagaimana nanti kamu lewat Shiratal Mustaqim, maka lihatlah tingkahmu ketika cepat-cepat menuju masjid. Ini kalau salah paham bahaya. Oh, cepat-cepat menuju terus sampai lari. Wah, ini jangan samakan ya. Nanti sampean pasti kalau ketemu orang-orang yang sering ke masjid, dalilnya ini. Kalau dalil terus sampean nggak pernah ke masjid. Kalau yang banda jujur aja kan gitu. Oh, ini kalau ketemu yang biasa ahli masjid, wah, sampean nanti kalau di Shiratal Mustaqim balapan cepat lari saya. Oh, ini kalau salah tafsir, salah arti bahaya ya. Fa in aradta an ta'rifa kaifa tamurru 'ala sirat. Maka jika kamu ingin melihat bagaimana nanti kamu lewat Shiratal Mustaqim, maka lihatlah tingkahmu ketika cepat-cepat atau bergegas menuju masjid. Maksudnya begini loh maksudnya. Bergegas cepat-cepat menuju masjid itu bukan dengan modal tingkah atau modal fisik. Tapi itu iya, fisik iya, tapi sampean menuju ke masjid itu dalam rangka hatinya ditata bahwa Anda sebentar lagi itu ingin menghadap kepada Allah. Ini lebih dalam lagi. Maksudnya begini, sampean itu biar nanti kalau ketemu orang yang sering ke masjid, sampean enggak kalau nanti sampean balapan sama saya, enggak. Tapi kecepatan tingkat perjalananmu menuju masjid itu cepatnya kakimu menuju masjid dengan hatimu itu duluan hatimu. Paham enggak? Jadi walaupun sampean posisi masih di rumah, tapi hati sampean sudah di masjid, itu sampean sudah termasuk. Tapi enggak begini. Ya Bu, saya sudah kerja, terus tidak ngapa-ngapain sama aja Pak itu. Wah, ngawur itu namanya. Gini loh, aplikasi hati sampean ada di masjid itu adalah perjalanan Anda dari rumah menuju masjid. Tapi hati sampean sudah kumandel di masjid. Gitu loh. Karena berbeda ajarannya. Saya sering kumpul orang yang suka ke masjid. Ternyata dia memaknai itu dengan secara dohirnya. Cepet-cepet itu Allahu Akbar masuk, masuk. Jadi kayak orang busa-busu, tahu busa-busu ya? Tergesa-gesa. Loh, ini mau menghadap Tuhan juga tergesa-gesa. Ini harus dibedakan ya. Tapi lah kita itu sukanya begini, ya udah hatinya udah di masjid gitu. Tapi nggak ngapa-ngapain baju rokok. Oh, ini yang kurang ajar itu yang begini. Lah ini yang membuat grup yang lain itu suweda tidak jelas. Ini bahayanya ngaji tasawuf ini kalau nggak tahu, bahaya. Pokoknya hati saya sudah di masjid Gus. Saya mah di sini aja. Wah, repot. Ini bahayanya ngasih tasawuf. Kalau salah arti sama. Gitu ya. Maka sampean ketika mendengar azan, latih hati sampean sudah di masjid. Walaupun gerakan sampean tidak, orang itu pasti kecepatannya berbeda Pak. Maaf ini, semuanya ada yang umur 70 tahun dibanding umur yang kecepatannya beda enggak? Beda. Kecepatannya pasti berbeda. Bayakunu mongkoon jaza opo piwals pembalasan alladzi yakti alladzi kan yakti kan teko sapa wong yakti kan teko ya teko al masjida ing masjid qabla adani sadurunge azan ayyamurra utawa dene lewat ala siratin ing atase dalan kal
barki itu seperti kilat, al khotifi kang nyamber. Bayakulu, pembalasan orang yang datang ke masjid sebelum azan, orang itu akan melewati Shiratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar, cek kecepatannya. Kalau dilogikakan gimana coba? Jadi dia lewat Shiratal Mustaqim itu seperti kilat, cek gitu. Maka latih kalau sebelum adzan sudah di masjid ini susah kalau ini. Ya yang paling bisa paling muadzin. Maka jangan suka meremehkan muadzin. Tukang adzan itu berarti dia sebelum adzan sudah di masjid. Berarti nanti kalau lewat Shiratal Mustaqim duluan muadzin dibanding imamnya, Pak. Duluan karena apa? Muadzin sebelum adzan dia sudah di masjid. Maka muadzin itu luar biasa. Ini orang itu suka jadi imam, suka jadi imam. Padahal keistimewaan muadzin lebih luar biasa. Waladi utawi wong kang teko bayakulu jazai, walati utawi wong yaktikan teko sepoman fi awal waktu ing dalam kaudane waktu yamulu iku lewat sepoman alaihi ngatasi sirat ka ajawi bil khairi iku koyok piro-piro prabu sejaran al khairi. Jadi apa namanya, diibaratkan orang yang datang sebelum azan itu nanti kalau dia lewat Shiratal Mustaqim seperti sambaran kilat. Nah, orang yang datang di masjid pada awal waktu itu diibaratkan seperti naik kuda yang bagus yang cepat larinya kalau lewat Shiratal Mustaqim. Ini ibarat saja. Jadi wahaluna Shiratal wahaluna utawi iki ini pokoknya ini lah ya, Shiratu istiqomati utawi dalam istiqomah la yusyadu ora den tingali apa sirat bil absori kelawan biro-biro meninggal, walakin lan tetapi ini tasyadu itu disaksikan bisa ditingali hu ing sirat al qulubu apa biro-biro di sini itu tetap lagi-lagi omongannya ada jalan istiqomah. Nah, kalau sampai cuma sekali ya gimana? Saya datang sebelum ada sekali doang. Makanya semua itu ternyata semua yang Anda jalankan itu ujung-ujungnya nanti ketemunya istiqomah. Sampai sama, kerja ini ya istiqomah. Dulu memang semangat kerja, tapi di tengah-tengah yang pasti ada bosan, males, gajinya nggak naik-naik, pasti ada itu, nggak mungkin enggak. Tapi sampai ternyata tetap menjalani itu, tetap sampai menjalani kerja itu, tetap Gus, walaupun gaji nggak naik, iya tetap walaupun sudah iya. Alasannya apa? Ya karena nggak ada pekerjaan lagi. Wah ya. Wah itu kan terpaksa namanya ya, terpaksa. Maka kal ajawidi kayak seperti apa namanya Anda naik kuda ya, cepat. Waharuna di sini ada jalan-jalan istiqomah yang cepat. Kalau sampean ingin lewat, sampean ingin istiqomah sampean itu lebih cepat, maka praktekkan ini. Sebelum adzan di masjid, sebelum adzan di masjid. Sebelum adzan ke masjid atau pas awal waktu datang ke masjid.
lihat potongan-potongannya ini nggak ada yang pernah ke masjid. Paling DKM ya, DKM-nya nggak pernah ke masjid ya. Nanti kalau masjidnya direbut protes. Salah sendiri sampai aku protes. Kalau saya ini bos masjidnya begini, salah sendiri nggak pernah ke masjid. Coba sampai ke masjid nggak pernah direbut. Iya benar. Kita itu gini loh, ketika punya masalah sukanya nyalain orang. Kebiasaan kita itu ketika ada problem itu yang disalahkan orang lain, bukan diri kita sendiri. Ada masjid direbut, yang disalahin yang rebut, yang enggak sampai nggak pernah datang ke masjid. Maka ada jalan istiqomah. Kalau sampai ingin melakukan keistiqomahan, mulai dari sini. Sebelum waktunya sampai datang ke masjid. Wa qala ta'ala. Ya benar ya, qala ta'ala ya. Oh, ini jalan istiqomah itu tidak bisa dilihat dengan mata, tapi bisa dilihat dengan hati. Bisa bayang. Tapi orang itu beda-beda. Tidak apa-apa. Ini anggap saja ini niat teman-teman kita itu pengen ke masjid, niatnya memang untuk meramaikan masjid, bukan untuk menguasai ya benar. Kalau sampai tadi nggak salahkan karena sampai tidak pernah ke masjid. Nah, yang teman-teman kita yang sebelah itu tujuan ke masjid untuk menguasai masjid. Sama-sama salah pada. Iya makanya. Ya itu loh, cara melihat masalah itu harus begitu. Jadi jangan sampai menyalahkan sono menyalahkan kita. Ternyata kedua-duanya salah. Masjidnya direbut karena apa? Salah saya tidak pernah ke masjid. Dan yang merebut masjid juga salah karena apa? Tujuannya untuk merebut masjid. Nah ini cara melihat sisi pandang masalah. Biar sampai ini tidak nyalain orang. Ternyata dia sudah merasa benar. Saya datang terus setiap belum ini. Menurut secara kasat mata benar apa? Benar. Karena dia di masjid sebelum azan pas awal waktu. Ternyata tujuannya merebut yang biasanya imamnya Kang Zoe tidak mau diganti. Berarti sama-sama salah apa enggak? Sama-sama salah. Gitu. Nah, makanya cara melihat masalah itu harus jadi. Qala ta'ala wa inna hadza sirati mustaqimah fattabi'uhu ya walam wasfattabi'uhu. Qala ta'ala qala Allah ta'ala dawi Allah wa anna hadza lan stuhni iki sirati iku dalan ingsun mustaqimah khalid cecep fattabi'uhi mongko anuta sira kabeh hu ing dalan. Sungguh inilah sungguh inilah jalanku yang lurus ya. Siratim mustaqim yang lurus. Yang lurus yang jejak ya. Fattabi'u maka ikutilah. Jangan ikut jalan yang lain yang akan mencerai berekamu dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya kalau niatnya sama-sama baik nggak apa-apa. Yang jadi masalah ya yang itu, yang satu masjidnya direbut karena dia nggak pernah datang ke masjid, yang satu sering datang ke masjid awal waktu tujuannya merebut masjid. Ya, masalah. Walam yusha illa ila mawjudin faman adha'at lahu at-tariqu yattabi'uha. Walam yusha lan ora den isaroi illa mawjudin angin apa perkara al mawjud angin apa perkara kang wujud ya. Faman mongko utawi sapa wong adoat iku atau adoat lamun iku padang
lahu kedua man apa atoriku dalan yattabi'uha mongko anuto man ha ing dalan. Walam yusha, jalan istiqomah ini, jalan istiqomah gimana? Jalan istiqomah tadi itu hanya diisyaratkan kepada barang yang wujud, barang yang wujud. Faman adalahu at-tariqu. Jadi barang siapa yang jalannya terang, jalannya terang, atau itu artinya padat terang, dia akan bisa mengikuti jalan istiqomah. Maka sampai harus mewujudkan jalan itu dulu. Jadi isyarah istiqomah itu diisyaratkan kepada barang yang wujud. Jadi orang yang siapa saja yang jalannya terang, dia akan bisa mengikuti jalan istiqomah. Wa man kana tariquhu mudlimatan, barang siapa yang siapa saja yang jalannya gelap, dia tidak akan bisa melihat jalan istiqomah. Lam yashhadha fayabqa mutahayyiran. Maka apa namanya, orang yang jalannya gelap ya berarti tidak bisa melihat istiqomah. Dia tidak akan bisa melihat jalan istiqomah, dan dia tetap dalam keadaan fal yushad fayabqa mutakhayyiran. Mutakhayyiran itu artinya bingung. Mutakhayyiran itu artinya bingung. Maka dia akan tetap dalam keadaan bingung. Nah, gitu yang enak, menurutnya yang baik. Innal ladzina qalu rabbuna tsumma istaqamu tatanazzalu alaihi al malaikatu. Gimana lanjutannya? Innal ladzina qalu rabbuna tsumma istaqamu. Jadi ketika sampai sudah innal ladzina qalu rabbuna tsumma istaqamu, jadi istiqomah, jejak sampai jejak. Jadi orang-orang yang mengatakan innal ladzina, bahwa Allah adalah Tuhan kami, nah kemudian dia istiqomah pada apa? Pada pendiriannya, pada ada pendirian. Ya, terus apa itu? Malaikat itu apa terusnya? Lupa ya. Nah, wala itu jadi. Maka dia apa namanya? Malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan apa? Ala taqafu, janganlah kamu merasa takut dan merasa sedih, dan bergembiralah. Apa lanjutnya? Babshiru, dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ayatnya. Jadi kalau sampean betul-betul mengakui bahwa Rabb kami adalah Allah, kemudian sampean istiqomah, setelah istiqomah Anda betul-betul apa namanya berpendirian. Istiqomah itu pendirian Anda itu dengan pendirian Anda, maka malaikat akan turun. Maka jangan kaget kalau orang-orang yang sering datang ke masjid itu, kalau sudah kebiasaannya itu ya kelihatannya nggak berat, sudah kebiasa. Maksudnya, tapi gini ya, tapi istiqomah di sini itu macam-macam. Kalau sampean saya ngomong istiqomah dalam hal sholat bisa, tapi yang dimaksud ini bukan hanya istiqomah dalam sholat. Yang pertama adalah istiqomah soal tauhid. Jadi istiqomah soal tauhid. Sampai yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Tuhan kita, terus sampai istiqomah. Tauhidnya enggak geser. Yang kedua, istiqomah
dalam apa ya, ketaatan. Jadi taat sampai taat terus istiqomah, menunaikan apa kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi istiqomah ikhlas. Jadi istiqomah ikhlas dalam menjalankan perintah atau beramal sampai ajal menjemput. Nah, ini termasuk ayat tadi. Sumastaqomu itu maksudnya itu. Jadi istiqomah dalam tauhid sampai tidak geser bahwa la ilaha illallah, terus sampai sumastaqomu istiqomah dalam ketaatan, menunaikan kewajiban kepada Allah, bla bla bla. Terus mastaqomu ini di atas ikhlas dalam beramal sampai ajal menjemput. Susah banget ya. Tidak tahu sampai aku. Maka ini yang dimaksud istiqomah. Ini berat. Tapi sebagian ulama mengatakan sampai asal tetap la ilaha illallah itu sudah masuk istiqomah. Ya alhamdulillah. Untuk kita itu nyari yang itu aja daripada yang ya iya, sampai tak suruh ibadah maghrib apa 5 waktu sholat jamaah terus nggak bisa. Ya toh? Nah sudah, jalur kita itu jalur begini-begini aja. Jadi pokoknya sampai tetap bertauhid la ilaha illallah sampai mati, sampai ajal menjemput. Baik kunta, mengkolamun ono siro ono iku kot atlakta, iku temen-temen apa artinya? Oh ya, apa artinya? Saya tidak tahu. Sam'aka yang pendengaran, wabasara kalan pelihatan, walisana kalan mulut. Ya. Apa? Tolak komodo. Sulatan. Wa in kunta mongkolamun ono silokot ikot atlakta. Ikut teman-teman apa? Ngeculakan. Melepas ya. Wa in kunta kot atlakta. Jika kamu sudah melepas sam'aka pendengaranmu, wa basara kalan penglihatanmu, walisana kalan ucapanmu, barhatan ing dalam seisi umurmu, ya, barhatan min umrika itu maksudnya di seluruh umurmu sekarang ini. Faqayyidil ana ma'atlaqta faqayyidil ana, supaya kamu ikat apa yang sudah kamu lepaskan. Maksudnya gimana? Jika kamu sudah melepas pandanganmu, penglihatanmu, ucapanmu di seluruh umurmu saat ini, sekarang ini al-anas atau saat ini, supaya kamu ikat apa yang sudah kamu lepas. Oh, gini maksudnya. Maksudnya gini, sampean itu selama ini sudah banyak kacau. Mulutnya ngomong gak jelas, sukanya ini, kupingnya dibuat pendengaran yang pokoknya dengerinnya gak jelas-jelas, matanya dilepas liar untuk melihat apapun. Nah ini gitu maksudnya ya. Maka supaya kamu supaya Anda mengikat apa yang sudah kamu lepas. Jadi sudah mulai besok ngempet. Kalau kata guru saya itu murid itu tujuannya ngempet teko saka wae. Ngempet diempet wong nek urip nek wani ngempet itu mesti enak. Masalah awake dhewe gak wani ngempet. Ngempet itu maksudnya menang. Nah, pengen apa saja bisa.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul fuqara'u al-mu'minina al-jannata qabla al-aghniyai bi khamsimi'ati amin. Oh, ini seneng tafsirnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu manjing sapa sira. Yadkhulu manjing sapa al-fuqara pira-pira fakir. Al-mu'minu kang wong mukmin. Al-jannata ing dalem swarga qoblal agniya isi durungi pira-pira wong sugih bi khamsati hati amin. Orang-orang fakir sing mukmin itu masuk surganya sebelum orang-orang kaya terpautnya 500 tahun. Maka sampai sekarang yang miskin beruntunglah. Jadi wong sing sugih-sugih saiki sing sampean terkenal itu, seandainya sampean masuk surga, sudah 500 tahun di surga, orang-orang itu baru masuk. Alhamdulillah. Semua kan sampean. Semangat ya. Jadi ini buat penyemangat kita ya, miskin-miskin ini. Jadi udah pertahankan kemiskinan kita. Loh ini 500 tahun loh Pak. Jadi orang miskin itu masuk surganya lebih dahulu dibanding orang kaya. Terpautnya 500 tahun. Apa ini? Itu udah pertahankan kemiskinan kita. Maka kita, karena kita sudah tahu ini dalil yang sahih, maka kita pertahankan kemiskinan. Kita tetap menjadi miskin yang bahagia. Ini caranya menyemangati itu harus begitu. Kita harus jadi miskin yang bahagia. Wadhalika utai mengkono li anahum iku kronos tuhune bukor sabakuna iku podo disi di dunia ing dalam dunia ini beribadati kelawan biro-biro ibadah. Wantau tawi siro tatruku jamaah itu ninggal siro al jamaah ing sholat jamaah. Waktu solilan sholat siro wahdaka kali ijen siro. Wa idha sholaita lantat kalane ngelakoni siro ha ing sholat nafarta nafarta fa apa kok? Oh, nakorta. Nakor mongko nutuli kayak ayam itu loh, ayam makan itu. Mongko nutuli sira ing sholat. Nakrot dika ya. Itu dal yakap ya. Koyok notoli sira. Yes, koyok ayam itu maksudnya. Hal yuhda maulan onoto utawi yuhda itu hadiah lil muruki kedue rojo ilama khasuna angin opo barang bagus mah dalam wadhalika li anam daunnya Nabi tadi itu sampai tadi udah sewenang ya, sewenang udah orang yang miskin masuk surganya lebih duluan dibanding orang kaya. Ternyata masih dikasih koma. Orang miskin yang dimaksud Nabi itu orang-orang yang fakir itu ketika di dunia mendahulukan mengerjakan ibadah. Sedangkan orang-orang kaya itu lebih senang meninggalkan sholat jamaah. Waduh, gak jadi. Maka mari kita rubah kaya adalah semangat itu. Ya, jadi orang-orang kaya itu lebih senang sholat sendirian, mengerjakan, dan orang-orang yang kaya itu lebih senang mengerjakan sholat sendirian. Nah, sholatnya itu seperti ayam jago makan sedikit juli-juli seperti itu. Wahai Yuda, tidakkah ada
wal yudah lil muluki ya. Wal yudah apa ya lil muluki illa makasih. Tidak ada yang pantas ya. Yudah hadiah yang kita persembahkan lil muluki kepada raja illa mahasuna kecuali perkara yang bagus. Wan tuhiba ya, wan tuhiba dan sesuatu yang pilihan. Tidak ada yang pantas hadiah yang kita persembahkan kepada raja kecuali perkara yang bagus dan pilih. Maka sampean sholat jendit-jendit itu ya kira-kira pantas apa enggak dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sampean sholat kelamaan juga nggak pantas, karena bentuknya nggak pantas sholat lah. Jadi repot kita itu masuk gimana aja salah. Miskin sudah senang masuk surga ternyata nggak memenuhi syarat. Kaya ya enggak, kan repot. Kita ini bingung nggak mau masuk lewat surga dari mana sampai ini semuanya ya. Yang saya takutkan itu tidak di surga, tidak di neraka, di tengah-tengah. Tapi enak kita coba itu. Di tengah-tengah, gak di surga, gak di neraka. Nah, sampai ke kanan lihat surga, ke kiri lihat neraka. Itu kata teman saya itu gini. Gus sampai mau Gus. Ini guyon. Tidur sama perempuan cantik, tidak pakai baju, tapi nggak boleh ngapa-ngapain. Nah itu sama kayak itu, posisinya sama kayak tadi, nggak di neraka, nggak di surga, masih gitu. Ya sudah, bayangkan sendiri saja. Bayangkan sendiri saja. Di ujung wadik nggak pakai baju, nggak boleh ngapa-ngapain, disuruh ngeliatin doang. Di situ posisinya itu di neraka, nggak di surga, nggak di tengah-tengah. Bama sabako mongko ora dhisik al fuqara'u setengah saking pira wong fuqara atau wong miskin ilal jannati marang swarga illa ani li annahum qaranustune fuqara iku sabakuna iku padha dhisik ila khidmati marang lumati atau khidmah al maula ing pangeran dunya ing dalem dunya. Jadi orang-orang fakir itu lebih mendahulukan masuk surga, lebih didahulukan masuk surga. Kenapa? Karena sebab dia waktu di dalam dunia itu lebih mendahulukan khidmah atau lumati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di dunia itu dia mendahulukan Allah. Maka kita ini sudah miskin, tidak mendahulukan Allah. Bisa semua kita ini. Dalilnya apa masuk surga? Makanya saya kadang kalau ngaca sendiri nanti gimana kan Suwenda ini syafaatnya gimana? Bingung saya. Nah, yang jadi masalah itu terus sombong itu enggak. Sudah tahu begini loh, sombong. Sudah tahu, masya Allah. Sudah saya sering katakan udah gandul kita itu, enggak ada jalan lain selain gandul. Sampai mau mengandalkan amal-amal kita ini seberapa kita ini amal kita itu udah gandul sudah nggak ada. Lah orang-orang yang sampai benci itu mengandalkan amal, jalan ini Allah Akbar, jalan ini itu dikira yang menjadikan masuk surganya dia itu, paham ya? Makanya ini ya repot ya. Nah, kalau sampean disuruh begitu nggak bisa, kan repot. Nah, pokoknya sebelum ada sudah di masjid, waktu masjid nggak bisa, ya repot semua. Maka kita ini jalannya cuma gadul, udah pegangan sih, pokoknya sarungnya, sarung ini cuma itu modelnya, nggak punya model apa-apa. Kalau ulama-ulama itu sudah jelas, Pak. Wal muradu bil fuqara'i as-sabru alladziina sabaru ala murhil faqad. Faqad dikatakan akadahum liyafrahu bisyiddat kama tafrahu anta birroja birroqi ya
Fatuhulul fuqara al jannah yadullu ala takhdi bihi ala faqr. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kita ini termasuk masuk dalam definisi fuqara? Takrif fuqara. Wal muradu bil fuqara, yang dimaksud atau takrif fuqara, orang miskin itu. Jadi kita ini termasuk enggak orang miskin ya? Yang dimaksud dengan fuqara as-sabru alladzina sabaru, yaitu orang-orang yang sabar atau ahli sabar dalam merasakan pahitnya kehidupan. Pertanyaannya, sampai sabar apa enggak? Jadi kita ini repot, dikira miskin, sudah senang karena miskin nanti masuk surga. Ternyata miskin fuqara ini punya definisi. Yang dimaksud miskin ini adalah orang-orang yang ahli sabar merasakan pahitnya kehidupan. Pertanyaannya, sampai sabar apa enggak? Kalau tidak sabar berarti sampai sudah enggak masuk miskin. Wah, kita nyatanya enggak punya definisi kita ini. Enggak jelas. Disebut kaya enggak, disebut miskin juga enggak. Disebut fuqara juga enggak. Nah, takrifnya fuqara bahwa orang-orang yang ahli sabar yang merasakan pahitnya kehidupan. Dia rumpek, dia sumpek, repot semua hidupnya ya. Wa ala kulli faqati, dia sumpek, dia repotnya. Katakan akadau sehingga dia merasa bahagia ya. Bisid tadi sebab repotnya tadi, repotnya rizki. Kama tafrohu anta birroqoi, seperti ketika bahagia menemukan keluasan rizki. Fatuhulul fuqara. Jadi ini murad bibasnya begini ya. Definisi fuqara itu adalah orang-orang yang ahli sabar, orang yang ahli merasakan pahitnya kehidupan. Pahitnya kehidupan itu apa? Hidupnya repot, sumpek, rumpek, sehingga dia merasakan bahagia. Pertanyaannya, sampean ini miskin bahagia apa enggak? Sudah tidak sabar, tidak bahagia. Repot, kita ini nggak masuk mana-mana. Kaya nggak masuk, miskin juga nggak masuk. Saking miskinnya. Jadi gini, maka kata guru saya begini, guru saya bilang begini. Orang yang baik itu orang yang tidak rubah keadaannya. Dia ketika punya uang tidak bahagia, ketika dia tidak punya uang tidak sedih. Nah ini susah. Nah ini maksudnya. Jadi orang yang paling baik itu adalah dia tidak rubah keadaannya. Ketika punya duit tidak senang, ketika tidak punya duit tidak sedih. Nah ini. Maka kalau sampean sudah bercengkrama dengan kemiskinan, maka mau tidak mau sampean harus paksa bahagia biar masuk definisi miskin, biar masuk definisi fuqara. Itu loh. Kalau nggak masuk kan repot, sudah miskin beneran nggak masuk kan, wah susah ya. Jadi kemiskinan sampean, kerupukan sampean itu bahagianya sama ketika sampean mendapatkan rezeki yang banyak, mendirikan kelapangan rezeki yang banyak berlimpah. Miskin bahagia, kaya juga bahagia. Maka saya sekarang, kemarin kita kampanye harus kaya, sekarang kita kampanye harus miskin tapi bahagia. Kampanye itu karena ketika saya paksa kita untuk kaya, kita kaya kan ya repot. Nah ya sudah, pokoknya yang miskin bahagia. Jadi tidak sedih ketika tidak punya uang, tidak bahagia ketika punya banyak uang. Maka dari sini masuknya orang-orang fakir ke surga. Ini menunjukkan apa? Kita dianjurkan untuk melewati proses-proses repot, sumpek,
apalagi kerepotan di dunia ini loh. Ini prosesnya itu. Maka kalau sampean tidak pernah merasakan proses ini, ya susah harus. Proses sampean pernah kontrak nggak bayar beberapa bulan, pernah mau makan nyari aja susah. Pernah. Nah kalau sampean sudah merasakan kerepotan dunia yang seperti ini, tapi sampean masih sabar. Nah ini sampean punya indikasi masuk surga. Proses ini memang ya mau tidak mau harus kita jalan. Kesengsaraan menuju ke sengsara membawa nikmat. Ya, film dulu ada ya, tahu nggak? Sengsara membawa nikmat. Hidup Cakapurti. Maka sampean, maksud saya adalah kita ini sudah berikhtiar semaksimal mungkin, tapi hasilnya kita tidak ikutan. Maka apapun hasil ikhtiar Anda, ya sudah terima. Maka Anda harus menikmati apa yang Anda dapatkan. Mau tidak mau, ya harus Anda nikmati dan Anda harus bahagia. Syukurullah Ta'ala, wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli